Pemirsa, healthy fast food hari ini kita akan membuat chicken vegetable sandwich. Itu yang akan kita bikin bersama Chef Tris. Makanan sehat tapi cepat saji. Jadi kita siapkan roti tawar dengan rasa gandum, Mas. Oh, roti gandum, brown bread ya, brown lebih sehat. bread, ya. Kita siapkan 2 macam, terus kita panaskan sebentar. Selain panas, kita masukkan kedua breadnya satu-satu. Supaya sehat, ini minyaknya adalah minyak yang pertama ya. Ya betul, pakai vegetable oil. Oh, vegetable oil ya. Baik. Dimasukkan saja begitu. Sampai kedua-duanya berwarna coklat, keemasan. Oh, tidak terlalu gosong ya? Jangan terlalu gosong, karena nanti rasanya akan lebih pahit. Oh iya betul. Karena ini roti yang terbuat dari biji-bijian. Nah, setelah itu kita siapkan ayam suwir ya. Ayam suwir, itu ayam goreng ya? Ayam rebus, Mas. Ayam rebus, oh healthy ya? Betul, tidak mengandung banyak minyak. Baik, ayam rebus. Setelah itu kita tambahkan dengan chop onion. Ini barang ini mudah kita dapatkan di pasar-pasar. Apa tadi namanya? Onion atau bawang bombay. Oh, bawang bombay. Betul. Kita potong sedikit. Kita cincang, ya, sedikit sampai agak halus. Oke, baru masuk ke ayam. Ini kita isinya harus dibikin ada rasanya juga ya. Ya, baru kita masukkan sedikit mayones. Kata siapa yang sehat itu tidak enak ya? Ini sehat tapi rasanya tetap enak. Sedikit mayones. Mayones kita masukkan ke ayam. Sudah diberi bawang bombay. Betul. Kita aduk sampai merata. Baik. Sayuran kita siapkan di sini ada tomato. Tomato merah. Jadi ini barang murah yang bisa kita dapatkan di pasar-pasar tradisional juga. Murah dan sehat ya. Ini banyak dipandang sebelah mata. Tapi kalau kita bilangnya red tomato lebih keren sih. Red tomato. Iya, daripada tomat merah gitu kayaknya. Berarti setelah ini kita kasih sedikit mayones di lapisan rotinya. Baik. Mayonesnya di merata. Kita semirkan begitu. Ya. Baru kita kasih lettuce-nya. Ini selada, daun selada. Selada, betul. Awas sampai gosong. Sudah cukup sepertinya. Kita taruh di sampingnya. Kita taruh di sini. Seladanya kita beri lagi. Semakin banyak sayur, semakin sehat. Sehat. Baru tomato kita taruh di sini. Baik. Ini rotinya juga roti yang penuh serat ini ya. Wah, cantik sekali. Ditambah dengan satu curry atau timun hijau. Timun hijau. Sedikit tipis ya. Biar saat digigitnya itu tidak terlalu keras karena tekstur ayamnya sudah lembut dengan saus mayones. Oh iya, baik. Ya, kita tata sampai rata. Ya. Setelah itu baru ayamnya kita taruh di atas roti. Ini cocok sekali untuk anak-anak yang baru berangkat sekolah. Ya. Ini bapaknya juga boleh. Oh, bapaknya juga boleh. Pasti. Irit dan sehat ya. Daripada makan di jalan kan bisa bikin bekal ya. Oh, ditaruh begitu saja. Betul. Baik. Ya, boleh, Pak. Iya. Setelah sampai merata, baru roti yang kedua kita kasih juga mayones sedikit. Oh ya, di sisinya disemirkan mayones juga. Ya, sampai merata. Ya, setelah merata baru kita tumpuk di atasnya. Inilah dia. Ya, vegetable chicken sandwich. Kita ketemu lagi di healthy fast food selanjutnya. Goodbye cold, goodbye rain, goodbye sorrow, and goodbye shame. Karakter atau moral siapa yang kalau tadi Buya menyampaikan pimpinannya, jangan-jangan rakyatnya juga saya, kita semua, Buya juga, kita harus aku serasa itu ya, masyarakat kita secara umum dihantui oleh ketidakpastian. Pastian masa depan.
julukan yang menarik dari Mas Pri itu adalah sang penggoda. Kita bingung juga bagian mananya dari Mas Pri yang akan menggoda begitu. Tetapi somehow apapun yang dikatakan beliau, entah kenapa itu selalu ada nilai yang bisa kita ambil dari guyonannya juga, dari Jawa-Jawanya yang begitu kental keluar. Dan yang pasti lama-lama kami jadi tidak menganggap ini sebagai wawancara, tapi seperti wawancara eksklusif, yaitu sama juga ya, tetapi lebih seperti ngobrol personal dan terpaku dengan apa yang beliau sampaikan. Beliau bisa disebut budayawan yang sangat membumi ya. Beliau juga biasa, seperti layaknya orang-orang biasa lah. Sikapnya itu tidak menunjukkan kalau beliau itu budayawan, tokoh, atau jurnalis senior seperti itu. Jadi karena mungkin beliau di masa dulunya juga pernah merasakan masa-masa sulit, masa-masa susah untuk merintis karirnya hingga beliau bisa populer seperti sekarang ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Saksi Satu Kamera Sejuta Inspirasi di gazebo yang indah ini di daerah Pasadena di kota Semarang. Prosesnya ke sini berliku-liku, Mas Pri. Oh iya, mencari rumah orang soleh harus terus. Hari ini pakaiannya kayak sufi Wah, gitu ya. Iya. Dan ini baru loh, Riz. Baru dibelikan istri, ini aja masih kepanjangan. Saya merasa terhormat sekali. Anda pasti juga merasakan hal yang sama. Baik, Mas Pri, kita teruskan obrolan tentang negosiasi tadi dengan keadaan ya. Terutama semalam itu kan ada kenaikan BBM juga. Yang bersifat reaktif juga banyak. Kemudian ada yang sombong gitu kan, nulis Twitter bahasa Semarangan Mas, kira-kira mohon maaf kalau agak kasar gitu, rakyatan rotok kiri tapi orang melu-melu antri dengan CPU, kira-kira begitu. Itu Twitter singkat tapi cukup bikin tersenyum dan masih ada yang punya pride gitu Mas. Seharusnya kalau Mas Pri sekarang boleh menasihati kami semua yang ada di Jawa Tengah, kita kan setiap hari naik ombak perasaan, ujiannya banyak. Seharusnya kita bagaimana sih Mas menyikapinya, itu sesederhana apa? Ya, kita tentu pertama harus toleran kepada masing-masing konteks ya, Rik, ya. Konteks yang terpukul kepada kenaikan BBM, ya boleh marah kepada situasinya. Tetapi saya tidak bisa menganulir penderitaan saudara-saudara saya yang terpukul oleh kenaikan BBM. Dan ada yang betul-betul terpukul itu ada ya. Kita harus menghormati itu. Tetapi saya juga harus mengingatkan saudara-saudara saya seluruhnya bahwa ini bukan satu-satunya konteks yang bisa Anda pilih. Karena kalau hanya soal pamer penderitaan, saya kan juga pernah menderita. Dan sampai sekarang apa kita ini pernah lepas dari penderitaan? Mas Pri masih menderita kan? Oh iya dong. Saya pengennya kan jadi Presiden Republik Indonesia. Kok nggak dipilih? Ya menderita dong kan, kira-kira begitu ya. Ya, level penderitaan lain ya. Tapi intinya penderitaan itu bukan kemewahan Anda sendiri, itu milik kita bersama. Nah, saya hanya menginginkan sebuah konteks bahwa kalau Anda meninggi secara kepribadian, konteks Anda meninggi. Nah, kalau konteks Anda meninggi itu dari konteks sekedar memaki, Anda bisa naik ke dalam konteks penyabar. Bisa. Konteks memaki itu paling mudah. Iya. Oke. Apakah semua orang miskin memaki? Tidak. Saya punya kakak miskin secara material, tetapi juga tidak guncang kepada kenaikan BBM semalam. Iya. Kok ada ya? Orang sederhana kok sekuat itu. Malah kakak saya itu tesis kebahagiaannya sederhana. Kalau manggil adiknya masih dengan sebutan primordial lama, Keli gitu ya, karena saya anak bungsu. Li, bagi kakakmu ini kalau masih bisa mendengarkan lagu-lagu plus saja, hidup masih berarti gitu loh. Lo ukuran kebahagiaannya kok sesimpel itu. Ada. Nah, kakak saya ini memilih menikmati level berikutnya, dari level matian menuju level kesadaran. Kesadaran misalnya, kalau engkau tidak bisa menganulir harga BBM untuk turun, jadi kalau saya membaca mindset kakak saya, kamu boleh lebih menghemat pengeluaran.
Kalau keadaan sudah berat, kamu boleh tidak makin memperberat dengan perilaku yang keliru. Misalnya, ada loh orang sudah berat keadaan, perilakunya malah memperberat. Bahasanya Mas Rit yang sempurna tadi itu ya. Hei, sudah nganggur, ngerokok pula. Iya juga ya. Kan begitu, Rit. Oh iya, rokok itu lebih mahal dari BBM. Oh. Dan masih laku. Dan masih laku. Kan? Iya, betul. Coba, geng motor itu dengan BBM bersubsidi. Iya. Arah-arahan Iya. dengan BBM bersubsidi. Artinya, saya tidak sedang meremehkan saudara-saudara kita yang terpukul. Siapa yang tidak terpukul dengan kenaikan BBM? Baik, semua orang. Tetapi Anda boleh merasa sakit dengan pukulan itu, dan Anda boleh menghindar pukulan itu, atau setidaknya berkelit agar pukulan itu tidak terlalu telak menghantam Anda. Pilihlah, manfaatkanlah kekayaan konteks di sekitar kita yang secara merdeka bisa Anda masuki. Kemiskinan itu kan bukan soal kemiskinan material saja. Kemiskinan modal berpikir itu jauh lebih serius. Anda untuk menderita itu tidak perlu menunggu BBM naik. Anda melihat tetangga Anda beli kulkas baru saja. Kalau salah nyetel pikiran bisa keriting loh rambut Anda itu. Menderita. Iya kan? Begitu. Ini berarti dengan kata lain Mas Rit juga mengatakan kita happy itu nggak perlu nunggu BBM turun juga. Kita bisa happy kapan saja. Kita tidak perlu happy dan sedih itu karena BBM naik atau turun. Ada keputusan-keputusan hidup kita yang jauh lebih menentukan kapan kita gembira, kapan kita sedih. Sebelum BBM naik itu, orang uring-uringan sudah banyak loh. Iya. BBM diturunkan, orang yang sedih ya tetap banyak. Iya juga. Iya betul. Iya kan? Ini jadi kayak dialog filsafat ini lama-lama ya. Lah, Tapi kamu menyenangkan. sedang mewawancara dengan filsuf. Mantap. Baik, satu pertanyaan sebelum kita jeda untuk segmen yang terakhir, Mas Ri ya. Iya. Kakak Mas Ri ini sepertinya orang yang sangat-sangat berpengaruh Di dalam hidup saya. dalam perjalanan kesuksesan Mas Ri yang sepertinya kalau banyak orang meramal tuh masih akan naik gitu ya. Belum stagnan, masih akan lebih sukses lagi. Kan belum jadi presiden juga, Mas. Ya saya kira 2014 ke depan. Boleh tahu namanya, Mas? Kakaknya itu adalah? Kakak saya itu. Apakah keberatan kalau disebut namanya kira-kira? Lebih baik tidak Tidak. saya sebut karena Baik. kakak saya orang yang tidak menghuni zona publik ini. Baik. Dan lebih baik saya keramatkan kedudukan beliau itu. Tapi itu juga memberikan inspirasi bagi kami juga. Berarti sesederhana apapun yang kita miliki, kita sebenarnya bisa Memaknai. sekaligus mengajak orang untuk terinspirasi. Bahkan bisa menginspirasi seorang PGS. Itu role model saya yang pertama, kakak saya. Sampai hari ini, Mas. Sampai hari ini. Luar biasa. Setelah pesan-pesan berikut ini, obrolan menarik dengan PGS di program Saksi akan segera kembali untuk Anda.